Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Heri Setio-Bekti SSTM Biomed selaku dosen penguji 1, yang terhormat Ibu Dr. Ibu Sugeng Dewi Saryati M Biomed selaku dosen penguji 2, dan yang terhormat Ibu Ade Wulan Krisna SSIM PhD selaku dosen penguji 3. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niko Triwitari dengan NIM P07134 019155. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Kadar Asam Urat pada Peminum Tuak di Banjardinas Pasikangin, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Adapun pada presentasi kali ini, bab yang akan saya bahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, bab 4 metode penelitian, bab 5 hasil dan pembahasan, serta bab 6 simpulan dan saran. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Tuak merupakan minuman tradisional yang mengandung kandungan alkohol sebanyak 4-6%. Konsumsi tuak yang berlebihan ini bisa menyebabkan metabolisme purin berlebih dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Penelitian dilakukan oleh Montor dan Rutin Pulu serta penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Setutri Wardani Jojono juga menyebutkan bahwa konsumsi tuak yang berlebihan bisa menyebabkan terjadinya peningkatan asam urat dalam tubuh. Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis Nankes yaitu yang tertinggi di Bali sebanyak 19,3, diikuti oleh Aceh dan Jawa Barat. Untuk prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis dokter, penduduk lebih dari 15 tahun di Bali yaitu sebanyak 10,46%. Rumusan masalah yaitu bagaimana gambaran kadar asam urat pada peminum tuak di Banjardinas Pasikangin, Desa Pertima, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem. Tujuan umumnya dan adapun tujuan penelitian itu ada tujuan umum dan tujuan khusus seperti berikut ini. Sedangkan untuk tujuan manfaat penelitiannya yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis seperti berikut ini. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Hal-hal yang dibahas pada bab ini yaitu tentang asam urat, kemudian tuak, serta metode-metode apa saja yang digunakan dalam pemeriksaan, yaitu metode POSITI dan metode Uricea. Selanjutnya yaitu bab 3 kerangka konsep. Dalam penelitian ini dimulai berikut adalah kerangka konsep penelitian yang digunakan. Kemudian untuk definisi operasional variabel yaitu ada kadar asam urat, umur, jumlah konsumsi tuak, frekuensi konsumsi tuak, kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin, dan riwayat keturunan. Kemudian yang bab 4 itu adalah metode penelitian. Berikut adalah hal-hal yang dibahas dalam bab ini. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian secara observasional. Berikut adalah alur penelitian yang digunakan yaitu dimulai dari pengurusan surat izin, lalu diambil data primer, lalu data primer diolah dan dianalisis dan dibuat hasil laporan pemeriksaan. Tempat penelitian dilakukan di Banjardinas Pasikangin dengan waktu penelitian selama bulan Januari sampai April. Populasi penelitian digunakan yaitu adalah penduduk laki-laki di Banjardinas Pasikangin dengan jumlah 274 orang. Lalu sampel yang digunakan adalah 41 sampel yang sudah memenuhi kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel yaitu teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan serta prosedur pemisahan kadar asam urat. Kemudian jenis data yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif dengan sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara langsung dengan responden untuk mendapatkan data tentang identitas dan kesediaan untuk menjadi responden. Adapun instrumen yang digunakan yaitu informed consent, wawancara, alat tulis, dan kamera. Teknik pengolahan data yaitu data primer akan dicatat, dikumpulkan, diolah, dan disajikan dalam bentuk narrative table. Analisis data ini kemudian diteliti dan dideskripsikan berdasarkan kategori normal dan kategori tinggi. Kemudian etika penelitian yang digunakan yaitu adalah menghormati individu, berbuat baik atau kemanfaatan, dan keadilan. Selanjutnya yaitu bab 5 hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian Desa Pertima merupakan desa yang terletak di daerah Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Indonesia. Desa Pertima ini merupakan pencairan dari desa adat yaitu Desa Perasi, Timbrah, dan Asak, di mana desa adat Perasi ini memiliki 5 banjar, salah satunya itu Banjardinas Pasikangin. Dengan jumlah penduduk pada Banjardinas Pasikangin itu sebanyak 171 kakak yang masing-masing terdiri dari
Penduduk laki-laki sebanyak 274 jiwa dan perempuan sebanyak 275 jiwa. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Banjarnegara Pasik Angin yaitu sebagai petani, berkebun, dan berdagang. Berikutlah karakteristik subjek penelitian. Yang pertama, distribusi karakteristik penduduk tua berdasarkan umur. Didapatkan dari hasil penelitian bahwa responden dominan berasal dari kategori umur 20-34 tahun dengan jumlah 17 responden dan presentasi 41,5%. Yang kedua yaitu distribusi karakteristik penduduk tua berdasarkan lama konsumsi tuak. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan responden dominan yaitu berasal dari kategori kelompok yang minum tuak dengan lama konsumsi tuak lebih dari 8 tahun dengan jumlah 19 responden dan presentasi 46,5%. Yang ketiga yaitu distribusi karakteristik peminum tuak berdasarkan frekuensi konsumsi tuak. Didapatkan dari hasil penelitian bahwa responden dominan berasal dari responden yang meminum dengan frekuensi konsumsi tuak yaitu 1-2 kali seminggu dengan jumlah 25 responden dan presentasi 60,9%. Yang keempat yaitu distribusi karakteristik peminum tuak berdasarkan kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin yang berasal dari kategori jarang dengan jumlah 23 responden dengan presentasi 56,1%. Yang kelima yaitu distribusi karakteristik peminum tuak berdasarkan riwayat genetik. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa responden dominan berasal dari responden yang tidak memiliki riwayat genetik dengan jumlah 36 responden dan presentasinya 87,5%. Yaitu hasil dan pembahasan pemeriksaan kadar asam urat berdasarkan variabel penelitian. Yang pertama, hasil pemeriksaan kadar asam urat pada peminum tuak. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar asam urat menunjukkan bahwa dari 41 responden, sebanyak 15 responden memiliki kadar asam urat yang normal dan sebanyak 26 responden memiliki kadar asam urat yang tinggi. Kadar asam urat pada peminum tuak di Banjarnegara Pasik Angin ini menunjukkan mayoritas responden memiliki kadar asam urat yang tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Juliantini dan Jiwantoro tahun 2022 mengemukakan bahwa pada masyarakat dewasa yang mengonsumsi tuak diperoleh kadar rata 7,46 mg per desiliter. Hasil penelitian ini yang dilakukan oleh Juliantini dan Jiwantoro ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 17 orang masyarakat yang mengonsumsi tuak mengalami peningkatan pada kadar asam urat. Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Munir tahun 2015 juga mengemukakan bahwa peningkatan kadar asam urat dikarenakan mengonsumsi tuak secara terus-menerus dalam kondisi jangka waktu yang cukup lama akan dapat menyebabkan kerusakan hati dan menyebabkan peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Selanjutnya yaitu hasil pemeriksaan kadar asam urat pada peminum tuak berdasarkan umur. Berdasarkan umur didapatkan hasil kadar asam urat yang tinggi didominasi pada rentang usia 35-49 tahun, sedangkan pada kadar asam urat yang normal berdasarkan umur didominasi pada rentang umur 20-34 tahun. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dilakukan oleh Bawiling dan Kumayas tahun 2017, didapatkan bahwa berdasarkan kelompok umur yang paling mendominasi kadar asam urat yang tinggi adalah kelompok umur 35-49 tahun. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Yoso et al. 2015 mengemukakan juga pada usia lebih dari 40 tahun cenderung memiliki kadar asam urat yang tinggi. Dengan bertambahnya umur seseorang dapat menyebabkan perubahan fisik yang signifikan baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi kondisi tubuh seseorang pada usia lanjut karena proses penuaan menyebabkan kelemahan pada fisik, organ, dan timbul berbagai penyakit yang seperti meningkatnya kadar asam urat. Selanjutnya itu hasil pemeriksaan kadar asam urat pada peminum tuak berdasarkan lama konsumsi tuak. Berdasarkan penelitian, kadar asam urat pada peminum tuak di Banjarnegara Pasik Angin menunjukkan hasil kadar asam urat yang tinggi didominasi oleh peminum tuak yang mengonsumsi tuak selama lebih dari 8 tahun. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang mengonsumsi tuak dalam jangka waktu yang lama bisa mempengaruhi kondisi fisik dan mempengaruhi organ tubuh seseorang termasuk kadar asam urat dalam darah. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Panggabean tahun 2015 yang menunjukkan bahwa sebagian besar peminum tuak berat telah mengonsumsi tuak lebih dari 8 tahun. Menurut penelitian sebelumnya juga, tuak yang mengandung alkohol ini apabila dikonsumsi secara terus-menerus dapat meningkatkan kadar asam urat yang bisa menyebabkan mudah terjadi luka karena adanya peningkatan enzim kantin oksidase. Enzim ini akan mengeluarkan kadar asam urat, contoh organ tubuh yang diserang seperti ginjal, lambung, hati, dan usus. Konsumsi tuak yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya metabolisme purin yang berbeda dalam tubuh sehingga pembentukan asam urat dalam tubuh akan meningkat. Selanjutnya itu hasil pemeriksaan kadar asam urat berdasarkan variabel frekuensi konsumsi tuak.
Berdasarkan hasil penelitian, kadar asam urat pada peminum tuak berdasarkan frekuensi konsumsi tuak menunjukkan bahwa sebanyak 8 responden yang meminum tuak lebih dari 4 kali seminggu memiliki kadar asam urat yang tinggi, sedangkan responden dominan berasal dari 1 sampai 2 kali seminggu. Penelitian serupa dilakukan oleh Montel dan Rutinsulu tahun 2014 tentang minuman beralkohol dan kadar asam urat pada masyarakat dewasa menunjukkan bahwa sebanyak 23 responden yang mengonsumsi alkohol sebanyak lebih dari 4 kali seminggu mempunyai kadar asam urat yang tinggi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Giuliantini dan Jiwantoro 2022 mengemukakan juga bahwa adanya pengaruh konsumsi tuak terhadap kadar asam urat yang dinyatakan dengan nilai probabilitas kurang dari 0,5 sehingga A yang diterima di mana artinya ada pengaruh konsumsi tuak terhadap kadar asam urat. Hal ini menunjukkan bahwa mengonsumsi tuak atau minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah yang banyak dapat menyebabkan kadar alkohol dalam tubuh semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya hiperurisemia. Berikutnya yaitu hasil pemeriksaan kadar asam urat pada peminum tuak berdasarkan kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin. Berdasarkan hasil penelitian, kadar asam urat pada peminum tuak berdasarkan kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin didominasi oleh responden yang memiliki kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin lebih dari 3 kali seminggu dan juga kurang dari 2 kali seminggu. Hal ini disebabkan oleh banyaknya makanan tinggi purin yang dikonsumsi. Penelitian yang lain menyebutkan bahwa kebanyakan responden yang memiliki kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin cenderung memiliki kadar asam urat yang tinggi. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Nurjanah tahun 2010 juga mengemukakan bahwa kejadian hiperurisemia atau kadar asam urat tinggi dalam darah lebih banyak terjadi pada responden yang mengonsumsi makanan tinggi purin. Pada penelitian ini, kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin dalam penelitian ini tidak diukur berapa jumlah atau gram dalam sehari, melainkan pada saat pengisian kuesioner dan wawancara, peneliti lebih menekankan kepada responden tersebut apakah memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi purin. Selanjutnya itu hasil pemeriksaan kadar asam urat pada peminum tuak berdasarkan riwayat genetik. Kadar asam urat pada peminum tuak di Banjardinas Pennsylvania berdasarkan riwayat genetik menunjukkan bahwa responden dominan itu berasal dari yang tidak memiliki riwayat genetik tapi kadar asam uratnya tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki riwayat genetik juga memiliki asam urat yang tinggi. Hal ini bisa terjadi pada responden apabila memiliki pola hidup dan pola makan yang buruk sehingga memicu timbulnya peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh Noya tahun 2019 menunjukkan bahwa hasil penelitian sebanyak 45 responden dengan riwayat genetik dari keluarga mengalami peningkatan asam urat. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dari 122 sampel, sebanyak 81 responden yang memiliki riwayat genetik, sebagian besarnya menderita asam urat. Berikutnya itu bab 6, simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini yaitu karakteristik peminum tuak didapatkan hasil terbanyak dengan rentang umur 20-34 tahun, dengan kemudian lama konsumsi tuak terbanyak yaitu lebih dari 8 tahun, lalu frekuensi konsumsi tuak terbanyak itu 1-2 kali seminggu, kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin terbanyak yaitu kurang dari 2 kali seminggu, kemudian tidak memiliki riwayat genetik. Lalu kadar asam urat pada 41 responden yaitu sebanyak 36,5% memiliki kadar asam urat yang normal dan sebanyak 63,5% memiliki kadar asam urat yang tinggi. Lalu kadar asam urat tinggi lebih didominasi pada kelompok umur 35-49 tahun dengan lama konsumsi tuak lebih dari 8 tahun, lalu frekuensi konsumsi tuak yaitu 1-2 kali seminggu, kemudian kebiasaan konsumsi makanan tinggi purin yaitu diperoleh pada kelompok lebih dari 3 kali seminggu dan juga yang sama pada kurang dari 2 kali seminggu, serta tidak memiliki riwayat genetik. Saran yang bisa diberikan yaitu kepada masyarakat yang mengonsumsi tuak, mengurangi konsumsi tuak secara perlahan, lalu mengurangi asupan makanan tinggi purin seperti kacang-kacangan serta jeroan. Dan untuk masyarakat yang sudah lanjut usia, agar lebih memperhatikan pola hidup dan pola makan untuk mengurangi risiko peningkatan asam urat. Kemudian kepada pihak-pihak yang mengadakan penelitian serupa, agar lebih mengontrol faktor risiko lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kadar asam urat secara langsung, seperti adanya indeks massa tubuh, konsumsi obat diuretik, atau adanya faktor dari penyakit lain seperti hipertensi, diabetes, batu ginjal, sehingga hasil yang diperoleh nanti lebih dapat mencerminkan secara murni gambaran kadar asam urat darah pada responden. Dan dari saya yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para pesan. Om Santi.